harus kupikul, Engkau yang menanggungnya. Buluh yang terkulai tak pernah kau patahkan, wajah yang tertunduk Engkau yang mengangkatnya. Kau kuatkan dan beri kemenangan. Yang harus kupikul, Engkau yang menanggungnya. Buluh yang terkulai tak pernah kau patahkan, wajah yang tertunduk Engkau yang mengangkatnya. Kau kuatkan dan beri kemenangan. Tuhanku, sesali semua kesalahanku, begitu banyak dosaku. Ampuni diriku, murnikanlah hatiku, dan pulihkanlah hidupku. Tuntunku berjalan di dalam kehendak-Mu, dan ajarkanlah hati-Mu. Jangan kau lepaskan genggam erat tanganku, selamanya hidup bersama-Mu. Tuhanku, sesali semua kesalahanku, begitu banyak dosaku. Ampuni diriku, murnikanlah hatiku, dan pulihkanlah hidupku. Tuntunku berjalan di dalam kehendak-Mu, dan ajarkanlah hati-Mu. Jangan kau lepaskan genggam erat tanganku, selamanya hidup bersama-Mu. Tuhanku, sesali semua kesalahanku, begitu banyak dosaku. Ampuni diriku, murnikanlah hatiku, dan pulihkanlah hidupku. Tuntunku berjalan di dalam kehendak-Mu, dan ajarkanlah hati-Mu. Jangan kau lepaskan genggam erat tanganku, selamanya hidup bersama-Mu. Selamanya hidup bersama-Mu. Selamanya hidup bersama-Mu. Amin, amin. Saudara, bicara soal penampilan, kita semua pasti ingin punya penampilan yang baik, rapi, sopan, begitu kan? Dalam hal berpakaian, punya penampilan yang secara moral baik, secara martabat atau derajat itu baik, kan begitu kan? Tuhan juga ingin kita ini tampil dengan baik. Kita mengerti hati itu penting, tapi penampilan juga penting. Bicara soal pakaian, orang gak akan senang jika pakaiannya terkena noda, betul kan? Orang juga tidak akan tampil dengan baik jika hidupnya itu penuh dengan noda dosa, gitu kan? Makanya ada banyak orang ya yang ketika mereka mau memperbaiki derajatnya dalam hal penampilan hidupnya, penampilan dalam maksud derajat gitu ya, orang berlomba-lomba cari duit yang lebih banyak, cari posisi yang lebih tinggi,
terus penampilan dengan barang-barang mewah dan yang lain sebagainya. Kalau bangsa-bangsa berlomba-lomba bikin gedung pencakar langit, bangunan-bangunan hebat dan yang lain sebagainya gitu kan. Ya, itu semua baik asal digunakan untuk tujuan yang memuliakan nama Tuhan. Tapi kita perlu mengerti bahwa apa sih yang membuat sebuah bangsa itu terhormat? Apa sih yang membuat seorang manusia itu derajatnya tinggi? Mari kita lihat Amsal pasal 14. Ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa di mata Tuhan. Yang terpenting itu bukan soal yang tadi-tadi. Di mata Tuhan yang terpenting adalah apakah kita ini hidup dalam standar moral yang baik, yaitu dalam standar moral firman Tuhan. Kalau untuk mencapai semua yang dikejar tadi, orang menghalalkan segala cara dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak mulia untuk mencapainya. Semua itu penuh dengan noda dosa. Yang tadi-tadi itu dicapai buat apa? Mencapai yang tadi betul baik gak apa-apa. Tapi usahakanlah agar kita bisa mencapainya tanpa noda dosa. Mau berprestasi? Boleh, jangan nyontek, jangan curang, jangan sikut-sikutan, betul kan? Mau kaya, tambah kaya? Boleh. Tapi yang gak boleh kan jangan ingin cepat kaya katanya kan. Nah mau kaya boleh nggak? Boleh. Tapi capailah posisi itu dengan cara-cara yang baik. Bekerja yang benar ya, sesuai dengan aturan, jujur, persaingan yang sehat dan yang lain sebagainya. Ingin berprestasi? Boleh. Tapi jangan ya ternoda oleh dosa. Perjuangkanlah sehingga bisa mendapatkan prestasi yang baik. Pengen cantik, pengen ganteng? Boleh. Ya kan? Ya, make up segala macam oke. Tapi jangan sampai kita menjelekkan orang lain demi kita tampil lebih baik. Intinya apa? Jaga hidup kita. Ya, dulu mungkin kita semua penuh dengan noda dosa. Tuhan sudah mengampuni kita, memberikan kita pakaian yang putih. Lalu kita jaga sebaik-baiknya agar hidup kita ini diusahakan ya, tanpa noda. Kristus sudah membayar penebusan kita. Hukuman dosa kita sudah dibayar. Kita diberikan hidup yang baru. Apa artinya? Jaga hidup kita sebaik-baiknya. Kalau kita salah, segera bertobat. Ada sedikit kotoran, cuci, bersih, kan begitu kan? Minta ampun kepada Tuhan, ubah hidup kita. Sehingga kita menjaga kehidupan kita sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Hargai pengorbanan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk hidup dengan lebih baik lagi. Yuk berjuang tanpa noda. Tuhan berkati.